Tengah malam Yondesik terbangun. Ia marah ketika melihat ada genangan air seni dari kamar ayahnya yaitu Tuan Yom Sanggu. Ia mencoba membangunkan ayahnya, tetapi ternyata ayahnya sudah meninggal. Yondesi segera menghubungi kakak pertama yaitu Yondechul, memberi kabar tentang kondisi ayah mereka. Kemudian Kim Hyo-jin yaitu istri dari Yom Dechul menghubungi adik iparnya yaitu Yom Jisuk memberitahu kalau ayahnya telah meninggal. Mereka pun segera berkumpul di rumah ayah, namun mereka bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap jenazah ayah mereka. Jisuk mengusulkan untuk menelpon polisi, namun Kim Hyo-jin melarangnya karena ini bukan suatu kejahatan. Menurut informasi yang Desik baca di internet, yang harus mereka lakukan adalah membawa jenazah ayah mereka ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, karena belum mempunyai sertifikat kematian ayah mereka, petugas rumah duka menyarankan untuk memanggil seorang dokter. Dengan begitu, mereka bisa segera mempunyai sertifikat kematian. Tak lama seorang dokter datang, menanyakan kondisi kesehatan terakhir jenazah sebelum meninggal. Yong Dechul mengatakan karena ayahnya sudah tua, beliau mempunyai banyak penyakit. Kemudian dokter memberi keterangan di sertifikat kematian kalau jenazah meninggal karena penyakit disebabkan karena gagal jantung. Untuk mendapatkan sertifikat kematian, mereka harus membayar sebesar $300. Sebagai anak pertama, Dechul lah yang membayarnya. Kemudian petugas rumah duka menawarkan paket-paket yang tersedia untuk upacara kematian. Namun di tengah-tengah pembicaraan, Jisuk yang baru saja menerima telepon mengajak saudara-saudaranya untuk keluar ruangan. Ia menyarankan untuk mengganti rumah duka. Jika ini bisa dijalankan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Petugas rumah duka marah begitu mengetahui mereka akan berganti rumah duka. Ia pun meminta uang sewa kamar mayat yang tidak murah. Jika tidak dibayarkan, maka jenazah tidak akan diserahkan. Sim berganti ke Dr. Baek yang sedang memandangi kotak cincin. Ia pun teringat ucapan jasa Kang Yun sebelum pergi. Kalau ada sesuatu yang Dr. Baek tidak ketahui tentang kejadian 10 tahun lalu, itu belum semuanya. Dr. Baek juga teringat kejadian 10 tahun lalu setelah kecelakaan, ia baru siuman setelah seminggu tak sadarkan diri. Ayahnya memberitahu kalau Han Suhi kekasihnya meninggal dan sudah dimakamkan. Di tempat lain, ayah Dr. Baek mendatangi sebuah rumah sakit. Kemudian seorang perawat menginfokan kepadanya kalau tadi ada seorang jaksa datang menjenguk. Selama 10 tahun belakangan ini, ayah Dr. Baek menyembunyikan seorang pasien. Dan pasien itu adalah Han Suhi. Sin kembali ke anak-anak yang sedang riuh ngurusin jenazah ayahnya. Sesampainya di rumah duka yang lain, Dechul langsung menginfokan kepada dokter kalau sedari muda ayahnya sering mengeluh jantungnya sakit. Melihat Yom Dechul menjelaskan dengan berbelit-belit, Jisuk mengambil alih menjelaskan secara to the point kalau ayahnya meninggal ketika sedang tidur. Keadaan jantungnya juga tidak baik. Penyebab meninggalnya pasti karena serangan jantung. Kemudian dokter menanyakan luka yang ada di pergelangan kaki jenazah. Menurut Jisuk karena ayahnya sudah tua, kemungkinan ia sering jatuh tersandung. Ketika dokter menanyakan tentang rekam medis, Jisuk pun berkelit. Karena ayahnya meninggal saat tengah malam, jadi tidak ada rekam medis. Jisuk ingin memastikan kalau ayahnya benar meninggal karena sakit serangan jantung. Namun dokter mengatakan, ia tidak bisa memastikan itu kalau hanya melihat dengan mata telanjang. Dokter pun menulis kesimpulan di sertifikat kematian penyebab meninggalnya ayah mereka karena sesuatu yang tidak diketahui. Menurut dokter, mereka semua mencurigakan karena memaksa dokter untuk memberi kesimpulan kalau ayah mereka meninggal karena serangan jantung. Tidak bisa menahan rasa kesal, Dechul pun memukul dokter. Dan akhirnya keributan terjadi. Polisi pun datang untuk merarai mereka. Detektifnya meminta sertifikat kematian Tuan Sanggu. Ia menjelaskan, karena di sertifikat itu tertulis penyebab kematian tidak diketahui, maka kematian ayah mereka dianggap tidak wajar. Oleh sebab itu harus segera melakukan penyelidikan. Jisuk pun langsung mengatakan kalau kakaknya salah memberikan dokumen. Ia pun menyodorkan sertifikat kematian ayahnya yang lain. Detektif Cha pun menjadi marah ketika mengetahui mereka mempunyai 2 sertifikat kematian dengan kesimpulan yang berbeda. Ia pun menganggap kalau ini adalah sebuah pemalsuan dokumen resmi. Detektifnya melarang mereka untuk mengadakan pemakaman secepatnya. Karena kematian dianggap tidak wajar, maka jenazah harus diotopsi. Di tempat yang berbeda, jasa Kang Yun yang bersiap untuk pergi mengirim pesan kepada Ensol. Ia meminta maaf sekaligus berpamitan. Mengetahui Dr. Baek sudah kembali bekerja, detektifnya mendatangi ruangan Dr. Baek sambil memberikan tahu putih. Namun Dr. Baek menolaknya dan mengusir Dr. Cha untuk keluar dari ruangannya.
Detektif Cha mengingatkan Dr. Beck agar berterima kasih kepada dirinya, karena ia sudah berusaha keras membantu membuktikan kalau Dr. Beck tidak bersalah. Dr. Beck pun langsung mengucapkan terima kasih. Mendengar perkataan itu, Detektif Cha buru-buru untuk merekam suara Dr. Beck. Karena menurutnya, mendengar Dr. Beck mengucapkan terima kasih adalah suatu kejadian yang luar biasa. Ia pun berniat menjadikan suara Dr. Beck sebagai nada dering. Setelah itu, mereka berkumpul untuk membahas kasus berikutnya. Detektif Cha menjelaskan kasus berikutnya adalah meninggalnya Tuan Yom Sang-gu, 76 tahun. Ia ditemukan meninggal pukul 3 dini hari di rumahnya. Jenazah ditemukan pertama kali oleh anaknya bernama Yom Den-sik yang tinggal serumah dengannya. Yang mencurigakan adalah anak-anaknya pergi ke dua rumah duka karena ingin mendapatkan sertifikat kematian yang sesuai dengan keinginan mereka. Setelah itu, salah satu dari mereka bertengkar dengan dokter. Tak lama kemudian, Han Soo-yeon datang memberitahu kalau terjadi keributan di depan gedung NFS. Anak-anak Tuan Yom Sang-gu melakukan protes dengan duduk di jalan, agar ambulans yang membawa jenazah ayah mereka tidak bisa masuk, sehingga jenazah ayah mereka tidak jadi diotopsi. Tetapi usaha mereka sia-sia, namun mereka tetap berusaha bernegosiasi dengan Eun-sol agar otopsi dibatalkan. Karena menurut mereka, ayahnya hanya seorang pria tua yang meninggal saat tidur karena terkena serangan jantung. Dr. Beck yang berada di ruangan itu juga menanyakan kepada mereka apa itu serangan jantung. Tentu saja mereka tidak tahu. Namun menurut Dr. Beck ini aneh. Jika mereka tidak tahu, bagaimana bisa mereka kekeh mengatakan kalau ayah mereka meninggal karena serangan jantung? Menurut Dr. Beck, alasan mereka ngotot adalah karena serangan jantung adalah salah satu dari 3 penyakit yang ditanggung oleh asuransi. Dr. Beck memulai otopsi Tuan Yom Sang-gu. Tidak ada luka di wajah, leher, dan tubuh bagian atas. Namun, ada banyak luka di kaki. Ada bekas luka bakar di lutut kaki kanan, dan ada bekas ikatan di pergelangan kaki kanan. Jantungnya membesar dan tidak ditemukan sisa makanan di perutnya. Setelah otopsi, Dr. Beck mengatakan kalau banyak bekas luka, dan kemungkinan korban sering diikat. Ia menyimpulkan kalau ini adalah kasus penganiayaan. Ada luka dari sumber luar dan tanda-tanda masalah jantung, namun ia masih belum mengetahui penyebab dari kematian Tuan Yom Sang-gu. Jika karena jantung, ini adalah kematian wajar karena penyakit, namun jika meninggal karena luka, ada kemungkinan ini adalah sebuah pembunuhan. Di ruang tunggu NFS, Dr. Beck yang baru selesai melakukan otopsi dicegat oleh anak-anak Tuan Yom Sang-gu. Mereka menanyakan waktu kematian ayah mereka, sebelum atau sesudah tengah malam. Mereka menanyakan itu dengan alasan ingin menyiapkan upacara pemakaman. Sung-jo mengatakan kalau ayah mereka kemungkinan sudah lama meninggal atau sebelum tengah malam. Karena Sung-jo terdengar ragu dalam menjawab, Jisuk menganggap kalau ayahnya meninggal setelah tengah malam. Kemudian ia menyuruh kakaknya agar ayah mereka dimasukkan ke peti lusa. Mendengar perkataan mereka, Dr. Beck menjadi marah karena mereka dengan seenaknya mengubah waktu kematian seseorang. Menurut Eun-sol, sebenarnya mereka tidak ingin tahu kapan ayah mereka meninggal. Yang mereka inginkan tambahan waktu untuk menerima pelayat dan uang duka. Detektif Cha mendekati Yeon Dae-sik yang sedari tadi sedang asik dengan HP-nya. Ia mengatakan karena di tubuh korban menunjukkan tanda-tanda penganiayaan dan bekas ikatan dalam waktu yang lama, dan dia adalah orang yang satu rumah dengan korban, maka Yeon Dae-sik akan ditahan atas tuduhan pembunuhan ayah kandung. Tim kejaksaan, kepolisian, dan forensik mendatangi TKP, yaitu tempat tinggal Tuan Yom Sang-gu. Di kamar Tuan Yom Sang-gu ditemukan dasi. Kemungkinan dasi itu digunakan untuk mengikat kaki Tuan Yom Sang-gu yang dikaitkan ke gagang pintu. Setelah itu, mereka memeriksa kamar Yom Den-sik. Kamarnya sangat berantakan. Ada pecahan gelas dan noda darah di lantai. Melihat itu, Eun-sol menganggap kalau ini adalah TKP di mana Tuan Sang-gu dianiaya. Han Soo-yeon menyekat ceceran darah untuk diperiksa, sedangkan detektif Kang memeriksa komputer yang berada di kamar Dae-sik. Data yang ditemukan di komputer adalah tentang Bitcoin. Belakangan ini Bitcoin menjadi masalah di masyarakat. Kalau nilai tukarnya jatuh, itu bisa menjadi skandal yang besar. Setelah itu, mereka menyisir halaman rumah. Tidak sengaja Jang Sun-jo menemukan bangkai tikus yang belum lama mati di bawah balai. Dilihat dari kondisinya, sepertinya tikus ini belum lama mati. Dr. Beck menyuruh Jang Sun-jo untuk membawanya sebagai barang bukti. Eun-sol yang merasa aneh karena Dr. Beck malah membawa bangkai tikus. Menurut Eun-sol, mereka akan fokus menyelidiki Yom Dae-sik. Sudah sewajarnya mencurigainya, karena dia kehilangan semua uang dan ingin mendapatkan uang asuransi. Namun Dr. Beck tidak peduli dengan pendapat Eun-sol.
Sungjo meminta detektif Cha untuk membawa bangkai tikus itu, karena polisilah yang bertugas untuk mengambil buktinya. Agar tidak ada perubahan pada bukti awal, Sunjo menyarankan agar tikus itu ditaruh di kotak pendingin. Detektif Cha pergi ke toko kue untuk meminta kotak pendingin. Saat ia ingin pergi meninggalkan toko kue, ia melihat ada kue yang cantik. Ia berniat ingin membelikan kue itu untuk diberikan kepada Stella. Sesampainya di NFS, Detektif Cha meletakkan kotak pendingin yang berisi kue di atas meja Stella. Tak lupa ia menempelkan memo. Setelah itu, Detektif Cha menyerahkan kotak pendingin yang lain kepada Han Soyeon. Namun ternyata kotak kue yang diberikan kepada Han Soyeon isinya bukan tikus, tetapi kue. Tanpa babi bu, Detektif Cha langsung berlari ke ruangan Stella. Tapi sayangnya ia sudah terlambat, karena Stella sudah membuka kotak itu. Tetapi bukannya jijik, Stella malah mengatakan, Fantastic. Stella mengatakan kalau dulu ia pernah menerima bangkai tikus setelah putus dari mantannya. Stella malah melemparkan pujian kepada Detektif Cha karena sudah menjaga bangkai tikus agar tetap fresh. Han Suyeon melaporkan kalau ditemukan banyak sel epidermis pada tali yang ditemukan di kamar Tuan Yeom Sang-gu. Sebagian besar adalah sel milik korban, tetapi ditemukan juga beberapa sel milik Yeom Dae-sik. Dr. Beck berpendapat kalau anaknya lah yaitu Yeom Dae-sik yang mengikat korban. Setelah mendapat laporan dari Han Suyeon, Ansol segera melakukan interogasi kepada Yeom Dae-sik. Ansol menyarankan agar Yeom Dae-sik mengaku saja karena telah ditemukan DNA-nya di tali yang ditemukan di kamar korban. Yeom Dae-sik mengaku kalau dialah orang yang telah mengikat ayahnya. Ia lakukan itu karena ayahnya sejak 6 bulan lalu menderita demensia. Belakangan ini semakin memburuk karena ayahnya sering sekali menghilang. Ayahnya selalu keluar saat hujan dan menimbulkan masalah. Dae-sik yakin kalau Ansol juga akan melakukan hal yang sama jika ia merawat seorang demensia. Dae-sik sudah mencoba meminta bantuan kepada kakak-kakaknya, tapi tidak ada yang peduli. Namun Ansol menuduh Dae-sik tidak hanya mengikat ayahnya, ia juga memukul dan menyerang, karena di kamar Dae-sik penuh dengan darah. Oleh karena itu ada luka di tangan Dae-sik. Ansol mengatakan ia sudah memeriksa rekam perawatan Dae-sik. Ia sedang menjalani perawatan untuk mengelola emosinya. Ia sulit mengendalikan emosi saat marah, dan belakangan ini kondisinya memburuk. Karena menurut catatan transaksi uang virtual bulan lalu, kondisi keuangannya memburuk. Kelihatannya Dae-sik lebih menjadi emosional karena kehilangan uang virtual daripada menjadi tersangka pembunuhan ayahnya. Dae-sik yang terlihat gelisah meminta tolong kepada Ansol agar dipinjamkan HP. Melihat Ansol yang hanya diam saja membuat Dae-sik menjadi emosional. Kemudian Ansol mewawancarai Yeom Dae-chul. Ansol menanyakan kapan Dae-chul terakhir kali bertemu dengan ayahnya. 5 tahun lalu, Dae-chul meminta bantuan ayahnya karena usahanya sedang terpuruk. Namun ayahnya menolak membantu. Sejak saat itulah ia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Namun menurut pengakuannya, ia tetap rutin mengirim uang ke ayahnya sebesar $800 per bulan. Setelah itu, Ansol mewawancarai Kim Hyun-jin, istri dari Yeom Dae-chul. Ia mengatakan kalau Yeom Dae-sik adalah anak kesayangan ayah mertuanya karena dia adalah anak bungsu. Menurutnya, kepribadian Yeom Dae-sik aneh karena setiap hari hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sama seperti suaminya, ia pun mengaku sudah lama tidak berkunjung ke rumah ayah mertuanya karena sibuk bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan. Setelah itu, Ansol meminta keterangan dari Yeom Ji-suk, anak nomor 2. Ia mengatakan kalau adiknya Yeom Dae-sik tidak pernah mandiri. Ia tidak habis pikir kalau adiknya tega memukul dan mengikat ayah mereka. Ia pun sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Sejak bercerai 5 tahun lalu, ia tidak sanggup menemui ayahnya karena gagal dalam pernikahan. Setelah melakukan wawancara, Paka memberitahu Ansol kalau Tuan Yeom Sang-gu akan dimakamkan besok. Dae-sik meminta penangguhan kurungan sementara agar bisa datang ke pemakaman ayahnya. Ansol setuju, tetapi dengan syarat Dae-sik harus didampingi oleh polisi. Keesokan hari di rumah duka, Yeom Dae-chul dan Yeom Ji-suk sibuk membuka amplop uang duka. Bahkan mereka berebut uang ketika isi amplop itu lumayan banyak. Mereka menjadi marah ketika mengetahui Dae-sik datang. Dae-sik pun merasa malu melihat kelakuan kakak-kakaknya yang berebut uang. Hasil tes noda darah di kamar Dae-sik sudah keluar. Dan ternyata semua noda darah itu milik Dae-sik. Dr. Beck memutuskan untuk melakukan biopsi. Ia meminta disiapkan salin dia sel jantung korban. Di kantor kejaksaan, Ansol dimarahi oleh jaksa kepala karena dianggap telah membuang-buang waktu menangani kasus Tuan Yeom Sang-gu di tengah keadaan kejaksaan kekurangan tenaga sejak Yasa Kang Hyun keluar.
Lagi pula, menurut jaksa kepala, kasus ini bukanlah kasus kriminal. Jaksa kepala meminta Ansol untuk segera menutup kasus ini tanpa dakwaan dan membebaskan Yom Dae-sik. Kedua kakak Dae-sik terkejut begitu mengetahui kalau ia telah dibebaskan. Mereka pun segera bergegas ke kantor asuransi untuk mencairkan uang asuransi kematian ayah mereka. Namun, sesampainya di sana, menurut petugas asuransi, sesuai aturan, jika jenazah diotopsi, uang asuransi baru bisa cair setelah hasil otopsi keluar. Jika penyebab kematian ayah mereka karena serangan jantung, maka total uang asuransi yang akan mereka terima sebesar $400.000. Di tempat lain, Dr. Beck yang sedang berada di dalam ruangannya didatangi oleh Jang Sung-jo. Ia memberitahu kalau anjing yang dipelihara oleh Dr. Beck telah melahirkan. Akan tetapi, anak-anak anjing akan dibawa ke rumah sakit, dikarenakan mereka memakan bubur berisi obat yang dibuat untuk induk anjing. Mendengar cerita Jang Sung-jo mengingatkan Dr. Beck pada bangkai tikus yang ditemukan di TKP. Dr. Beck pun berencana untuk mengotopsi bangkai tikus itu. Di sisi lain, setelah mendengar jumlah uang asuransi yang akan mereka terima, anak-anak Tonyom sanggup mendatangi NFS. Di sana mereka membuat keributan dan meminta untuk bertemu dengan Direktur Park. Mereka meminta untuk segera diberikan hasil laporan otopsi. Direktur Park menjelaskan kalau NFS belum membuat kesimpulan penyebab kematian ayah mereka. Mereka pun menjadi sok pintar, mengarahkan kalau dokter forensik bisa melakukan biopsi jaringan otot jantung untuk mengetahui apa benar kalau ayah mereka meninggal karena serangan jantung. Mereka menuduh kalau NFS sengaja mengulur waktu. Mereka juga sudah menulis keluhan di internet. Mereka meminta untuk dipertemukan dengan Dr. Beck. Di ruang otopsi, Dr. Beck bersiap untuk memulai otopsi tikus. Ia mengambil cairan dari tubuh tikus, meminta divisi zat beracun untuk menelitinya. Stella yang merasa aneh karena harus meneliti cairan dari tikus mendatangi Dr. Beck. Dr. Beck menjelaskan kalau semua ini berkaitan dengan kasus. Dr. Maya diperintahkan untuk memanggil Dr. Beck. Begitu melihat apa yang dilakukan Dr. Beck mengingatkannya kalau apa yang ia lakukan bisa menimbulkan masalah. Namun Dr. Beck tidak peduli, ia malah mengusir Dr. Ma dan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab dengan semua ini. Dr. Beck meminta keluarga korban untuk menunggu, karena hasil tes dari divisi zat beracun akan keluar dalam 1 jam. Hasil analisa cairan dari tubuh tikus sudah keluar, ditemukan racun ikan buntal atau tetrodetoksin. Racun itu juga ditemukan dalam tubuh Tuan Yom Sang-gu. Mereka pun segera menangkap Nyonya Kim Hyo-jin yang diketahui kalau dia bekerja di restoran sashimi ikan buntal. Yom Den-chul terkejut dan tak percaya kalau istrinya tega melakukan itu, sedangkan Jisuk langsung menampar kakak iparnya. Di ruang interogasi, Nyonya Kim Hyo-jin menceritakan semuanya. Kalau 1 bulan lalu, ia datang ke rumah ayah mertuanya. Ia merasa putus asa karena kondisi keuangan keluarga sedang terpuruk. Ia meminta agar ayah mertua mau menjual rumah. Ia sudah memohon-mohon, tetapi ayah mertuanya seperti tidak peduli. Di restoran tempatnya bekerja, makanan ikan buntal diberikan kepada pelanggan VIP. Konon katanya, makanan ikan buntal bisa mengobati kanker. Namun menurut rekan kerjanya yang pernah mencoba memakannya, itu bukan obat, tetapi racun, karena ia hampir mati setelah memakannya. Mendengar hal itu, muncullah ide untuk memberikan makanan ikan buntal kepada ayah mertuanya. Kim Hyo-jin masih merasa marah dengan sikap ayah mertuanya yang tidak peduli. Seminggu sebelum kematian ayah mertua, Kim Hyo-jin kembali mendatangi rumah ayah mertuanya, sambil membawa makanan ikan buntal yang ia akui sebagai obat. Ia meminta ayahnya untuk meminumnya karena itu adalah obat yang ampuh dan sulit didapat. Ansol mengatakan, sebenarnya ayah mertuanya bukan tidak peduli, tetapi Tuan Yom Sang-gu menderita demensia atau pikun. Mendengar hal itu, Kim Hyo-jin mengatakan kalau ia tidak mengetahui hal itu. Namun menurutnya, bukan hanya dirinya saja, tetapi suami dan adik iparnya Jisuk juga merasa marah dan berharap agar ayahnya cepat meninggal. Setelah melakukan interogasi, Ansol menemui Dr. Beck, memberitahu kalau Nyonya Kim Hyo-jin sudah mengakui semuanya. Namun Dr. Beck malah memberikan laporan hasil analisa racun ikan buntal di tubuh Tuan Yom Sang-gu. Ia menyatakan kalau racun ikan buntal bukan penyebab kematiannya, karena ia tidak meminum dengan dosis yang mematikan. Dr. Beck belum bisa menemukan penyebab kematian dari Tuan Yom Sang-gu. Bisa jadi penyebab kematiannya karena luka luar. Mendengar hal itu, Ansol pun menjadi bingung, karena sebelumnya Dr. Beck mengatakan kalau luka luar tidak bisa menjadi penyebab kematian seseorang.
Kemudian Dr. Beck memperlihatkan artikel di tahun 2018 ada kasus 2 orang pria parubaya berkelahi di jalan. Salah satu dari pria itu mendapatkan pukulan di wajah. Sesampainya di rumah, pria itu tewas saat sedang tidur. Penyebab kematiannya karena serangan jantung. Pria itu mempunyai penyakit jantung dan pukulan itu mempengaruhi jantungnya. Memar di lengan atau kaki bisa hilang dalam beberapa hari, tetapi memar di jantung bisa menyebabkan kematian. Kim Hyo Jin pun segera dibebaskan karena motifnya tidak bisa dibuktikan. Dan pihak kejaksaan akan memulai lagi dari awal penyelidikan penyebab kematian Tuan Yeom Sang-gu. Dr. Beck kembali memperhatikan dengan teliti foto-foto luka yang ada di tubuh Tuan Yeom Sang-gu. Ada luka bakar di lutut yang tidak teridentifikasi. Setelah itu, tim forensik kembali ke TKP. Dr. Beck memerintahkan untuk mengambil barang-barang yang bisa mengeluarkan panas. Di tempat lain, Nona Cheo Min-ho kembali melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi. Kali ini, ia menyamar sebagai ponakan dari Tuan Yeom Sang-gu. Dari para ahjuma, ia mendapatkan informasi kalau beberapa hari sebelum Tuan Yeom Sang-gu meninggal, anak pertamanya yaitu Yeom Dae-chul mengunjunginya. Kemudian, ia membawa ayahnya pergi menggunakan mobil. Setelah diselidiki, menurut data tagihan kartu kredit Yeom Dae-chul, sehari sebelum kematian ayahnya, ia menggesek dan membatalkan tagihan $780 di pusat spesialis demensia. Menurut database yang ada di sana, rencananya pada tanggal 17 Juni pukul 10, Tuan Yeom Sang-gu akan melakukan tes demensia, tetapi tidak jadi dilakukan karena beliau menghilang di tempat parkir. Saat dicek CCTV pada hari itu, ketika Dae-chul datang, ia meninggalkan ayahnya di dalam mobil. Namun tak lama kemudian, secara diam-diam, Jisuk datang dan membawa ayahnya pergi. Kemudian, berdasarkan data sinyal Dae-chul dan Jisuk, Eun-sol dan kawan-kawan mendatangi tempat yang kemungkinan didatangi oleh Tuan Yeom Sang-gu pada tanggal 17. Dari data sinyal ponsel Jisuk, ia dan ayahnya sempat mampir 10 menit di sebuah kafe. Sedangkan data sinyal Dae-chul menunjukkan setelah kehilangan ayahnya, ia pergi ke tempat pengacara selama 1 jam. Sayangnya, pengacara itu menolak memberitahu apapun, karena menurut undang-undang, pengacara tidak bisa memberitahu informasi rahasia tentang kliennya. Namun detektif Cha melihat buku tentang cara mengurus pasien demensia di meja pengacara itu. Di tempat lain, Eun-sol mendatangi kantor polisi. Itu dikarenakan setelah dari kafe, sinyal Jisuk ditemukan di sana. Menurut polisi, hari itu Jisuk mengantarkan seorang pria tua tersesat. Tak lama kemudian, detektif Cha dan Pak Kang datang, karena sinyal Dae-chul ditemukan di kantor polisi juga. Dae-chul mendatangi kantor polisi untuk menjemput ayahnya. Setelah itu, mereka pulang. Namun berbeda dengan Jisuk, setelah dari kantor polisi, sinyalnya ditemukan di kantor asuransi. Menurut petugas asuransi, Jisoo datang membawa surat yang menyatakan kalau ayahnya mau mengubah nama ahli waris. Namun karena kurang beberapa berkas, jadi prosesnya tidak tuntas. Di tempat lain, Dr. Beck mencoba mencari penyebab luka bakar yang ada di lutut Tuan Yeom Sang-gu. Dr. Beck meminta Jang Sunjo untuk menunjukkan restoran yang menjual kulit hewan. Sesampainya di restoran, Sunjo yang hobi makan terlihat senang begitu melihat pesanannya datang. Namun Dr. Beck malah menyuruhnya untuk membungkus kulit-kulit itu, karena akan digunakan sebagai media untuk mencari tahu senjata yang menyebabkan luka di lutut Tuan Yeom Sang-gu. Di kantor kejaksaan, Eun-sol menginterogasi Jisuk dan Dae-chul. Awalnya mereka berbohong ketika ditanya apa yang mereka lakukan sehari sebelum ayah mereka meninggal. Namun akhirnya Dae-chul mengaku kalau sebenarnya ia membawa ayahnya ke rumah sakit untuk pasien demensia karena ia ingin ayahnya diobati. Namun Eun-sol memperlihatkan bukti kalau alasan Dae-chul sebenarnya ia berusaha membeli rumah dengan mengajukan diri sebagai wali, dan sorenya ia bertemu dengan pengacara hukum keluarga. Eun-sol pun memberitahu kalau sebenarnya Jisuk juga datang ke rumah sakit. Dialah yang membawa ayah keluar dari dalam mobil. Ia lakukan itu karena butuh cap jempol ayah, untuk mengganti nama ahli waris asuransi jiwa Tuan Yeom Sang-gu menjadi namanya. Jisuk beralasan ia lakukan semua itu karena setelah ibunya meninggal, dia adalah anak kesayangan ayahnya. Dialah yang membayar semua premi asuransi, jadi dia merasa pantas untuk mendapatkan uang asuransi itu. Menurut mereka, tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Eun-sol memperlihatkan CCTV kafe. Di sana terlihat Jisuk memaksa ayahnya dengan keras agar mau memberikan cap jempol.
Lalu Ansel memperlihatkan juga video kamera dashboard mobil. Di sana terlihat sebelum ayahnya menghilang, Decul berusaha memaksa ayahnya untuk turun dari mobil, namun ayahnya menolak. Ansel pun memberitahu kalau penyebab kematian ayah mereka karena serangan jantung yang diawali dengan syok kecil. Setelah beberapa kali mengalami pemaksaan oleh anak-anaknya, bisa jadi itu salah satu penyebab meninggalnya Tuan Yom Sanggu. Jadi Jisuk dan Decul harus bertanggung jawab atas semua ini. Di tempat lain, Dr. Beck masih berusaha mencari penyebab luka bakar di lutut Tuan Yom Sanggu. Dr. Beck juga merasa terdesak karena Direktur Park memintanya untuk segera membuat laporan otopsi. Selain itu, pihak perusahaan asuransi juga mengirim surat ingin mengetahui penyebab dan jenis kematian Tuan Yom Sanggu. Kemudian Ansel datang, meminta hasil analisa CCTV yang dikirimnya kemarin. Namun menurut Dr. Beck, kedua anak Yom Sanggu yaitu Daechul dan Jisuk bukan penyebab kematiannya, karena tidak ada bekas memar, sehingga tidak cukup untuk memicu serangan jantung. Ansel pun merasa frustasi karena kasus ini belum juga selesai. Ditambah ia juga dimarahi oleh jaksa kepala karena masih sibuk mengurus kasus yang tidak penting. Ia diminta oleh jaksa kepala untuk segera menutup kasus ini. Ketika perjalanan pulang, Ansel melihat Dr. Beck di toko kulit. Ansel pun segera menghampiri Dr. Beck, memesan soju dan membakar kulit yang dipesan oleh Dr. Beck. Namun ternyata kulit-kulit yang dipesan Dr. Beck bukan untuk dimakan, melainkan untuk uji coba. Saat Ansel melihat foto luka bakar di lutut Tuan Yom Sanggu dan membalik panggangan kulit, mengingatkan Ansel pada luka temannya saat SMA. Mereka pun segera memeriksa semua CCTV sehari sebelum Tuan Yom Sanggu meninggal. Dan akhirnya, Ansel menemukan rekaman kejadian yang berkaitan dengan meninggalnya Tuan Yom Sanggu. Tak lama Jang Sunjo datang, memberitahu kalau dirinya telah memberitahu perusahaan asuransi kalau penyebab meninggalnya Tuan Yom Sanggu akibat serangan jantung. Mendengar hal itu, Ansel dan Dr. Beck bergegas pergi ke perusahaan asuransi. Di tempat lain, anak-anak Tuan Yom Sanggu memberikan penghormatan terakhir di hari pemakaman ayahnya. Namun lagi-lagi mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Namun pertengkaran terhenti ketika mereka menyadari kalau mereka bukanlah penyebab kematian ayah mereka. Oleh sebab itu, mereka berhak untuk menerima uang asuransi. Mereka pun bergegas pergi ke kantor asuransi. Di kantor asuransi, petugas memberitahu kalau uang asuransi bisa segera dicairkan karena mereka sudah mendapat laporan dari NFS kalau penyebab kematian Tuan Yom Sanggu karena serangan jantung. Dengan cepat mereka segera menandatangani berkas, kemudian menunggu verifikasi dan uang pun akan segera mereka terima. Muka-muka happy karena uang asuransi akan segera cair berubah menjadi kecewa begitu mengetahui yang masuk ke dalam ruangan adalah jaksa Ansel. Jaksa Ansel datang membawa surat perintah untuk penundaan pembayaran uang asuransi. Lalu ia memperlihatkan CCTV penyebab kematian Tuan Yom Sanggu sehari sebelum ia meninggal. Dalam CCTV terlihat Tuan Yom Sanggu yang sedang menggunakan payung tertabrak sepeda. Saat otopsi ditemukan luka-luka di bagian kaki korban. Luka-luka itu didapat karena tertabrak sepeda. Dan luka bakar di tumit disebabkan karena terkena rem cakram. Kemudian stang sepeda membentur dada korban sehingga meninggalkan luka di dada. Itulah yang menyebabkan memicu serangan jantung. Sesampainya di rumah, ia terlihat baik-baik saja, tapi dadanya mungkin mulai terasa sakit. Bahkan, ia tak mampu untuk melipat payungnya. Kemudian korban berbaring dan mulai sulit untuk bernafas. Pada hari itu, pagi harinya, Daesik mengikat kaki ayahnya agar ayahnya tidak pergi. Namun, tanpa sepengetahuan Daesik, Daechul datang ke rumah dan membawa ayahnya pergi. Saat di rumah sakit, Daechul kehilangan ayahnya. Kemudian ia menemukan ayahnya ada di kantor polisi, lalu mengembalikan ayahnya ke rumah. Tetapi ia tidak mengikat kaki ayahnya lagi. Dr. Beck memberi kesimpulan kalau penyebab kematian Tuan Yom Sanggu karena serangan jantung yang disebabkan oleh faktor dari luar. Tuan Yom Sanggu didaftarkan asuransi karena penyakit, namun karena penyebab kematiannya adalah faktor dari luar, maka anak-anaknya tidak bisa menerima uang asuransi. Kemudian detektif Cha datang membawa si pengendara sepeda. Saat kejadian, si pengendara menyalakan kamera yang ia letakkan di helm. Saat rekaman video diputar, terlihat Tuan Yom Sanggu memegang dadanya setelah tertabrak oleh sepeda. Ia menolak dibawa ke rumah sakit dengan alasan karena sekarang hujan, ia harus segera menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Dan ternyata lokasi kecelakaan sepeda berada tepat di depan sekolah anak-anaknya saat mereka kecil. Tuan Yom Sanggu menderita demensia.
Namun kenangannya saat menjemput anak-anaknya saat hujan melekat di ingatannya. Oleh sebab itu, ia selalu menghilang saat hujan. Jisuk yang tiba-tiba menangis teringat ucapannya sehari sebelum ayahnya meninggal, saat ia mengantarkan ayahnya ke kantor polisi. Ia melarang ayahnya berkeliaran di luar, dan jangan terluka di saat ayah berada di luar rumah. Jangan ke rumah sakit. Ayah harus meninggal karena sakit agar ia bisa menerima uang asuransi. Mungkin karena mengingat perkataan Jisuk, Tuan Yom sanggup menolak dibawa ke rumah sakit ketika ditabrak sepeda. Ensol menunjukkan surat pendaftaran wali dewasa. Sepertinya Tuan Yom sanggup tahu kalau dirinya mengidap demensia. Beliau tidak mau menjadi beban untuk anak-anaknya, jadi beliau mendaftarkan untuk walinya sendiri, dan ia menyerahkan aset-asetnya kepada anak-anaknya. Tetapi hak mereka untuk mendapatkan warisan telah dicabut. Mereka akan didiskualifikasi sebagai ahli waris jika menerima hukuman. Mereka akan dihukum karena telah melukai dan mengabaikan orang tua, menyalahgunakan dan memasukkan dokumen-dokumen resmi.